Sebelum memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu ya, minta tuntunan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan acara live pagi ini dalam tangan-Mu. Kami cuman seorang hamba-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan pesan yang terbaik Tuhan untuk hamba-Mu sampaikan buat vitamin kekuatan buat pendengar yang bergabung saat ini Bapak. Kami butuh kekuatan Tuhan di akhir zaman ini. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa firman-Mu. Karena firman-Mu itu kekuatan. Karena firman-Mu itu yang akan memerdekakan, memulihkan kami Bapak. Kami minta tuntunan-Mu, Engkau berkati acara live ini dari awal hingga akhir. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Dan tidak ada kuasa gelap apapun yang bisa mengganggu acara ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Ada sukacita? Ya saudara, kita semua minggu lalu sudah dengar bagaimana kita semua hari ini tidak takut menghadapi badai lagi ya. Karena di dalam badai selalu ada kehadiran Tuhan ya. Ada jaminan dan kemuliaan. Kita percaya bahwa semakin hari kita akan semakin kuat ya, bukan tanpa badai, tapi sebagai anak Tuhan di akhir zaman, walaupun ada badai menerpa, saudara dan saya berjalan semakin hari akan semakin kuat ya. Bahkan kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali di balik semua tekanan ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah ya. Hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai depresi, mulai stres. Ketika mata kita melihat kenyataan fakta, kita pasti terpuruk saudara. Nggak mungkin nggak terpuruk. Makanya khotbah saya hari ini berjudul berhentilah khawatir ya. Kalau saudara tahu bahwa khawatir itu bukan solusi, khawatir itu bukan satu penyelesaian yang terbaik. Justru ketika saudara dan saya khawatir, bukannya kita menemukan jalan keluar, tapi ketika saudara makin khawatir, saudara makin ketakutan, saudara akan menghadapi jalan yang tertutup, jalan yang buntu. Hari ini kita percaya bahwa mulai hari ini terapkan gaya hidup untuk berhenti khawatir. Kenapa? Karena di kitab Amsal, saya akan buka sedikit bagaimana firman Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amsal 12 ayat 25 yang berkata gini, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang ya. Artinya membuat kekuatan saudara semakin hari itu semakin tidak bertambah baik. Kekuatan saudara akan capek, tapi saudara tidak dapat solusi apa-apa. Yang kedua, Matius 6 ayat 27, bahwa kekhawatiran itu tidak akan mengubah sehasta jalan hidupmu ya. Firman Tuhan berkata gini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta aja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak mengubah sehasta jalan hidup saudara bertambah baik. Tapi percaya kepada Tuhan, itu yang akan mengubah keadaan hidupmu. Pasti menjadi yang terbaik. Karena saudara dan saya ketika percaya kepada Tuhan yang terbaik, saudara akan melihat hasil yang terbaik dan terindah pasti terjadi ya. Kitab Ayub berkata di Ayub 23 ayat 10 yang berkata, apa yang aku takutkan, yang aku cemaskan, itulah yang menimpa aku. Semakin saudara khawatir ya, sebenarnya itu tidak terjadi, itu justru makin terjadi. Bahkan di Matius 6 ayat 34 berkata bahwa kekhawatiran kesusahan sehari cukup sehari. Makin hidup dalam kekhawatiran, seharusnya kesusahan bersama Tuhan berjalannya per hari itu akan menjadi kesusahan yang panjang. Saudara tahu bahwa kenapa dalam hidup saya banyak orang bertanya, Bu Eli, apa yang membuat Bu Eli berjalan makin lama makin kuat? Secara fakta, kenyataannya makin berat. Yang saya tahu sampai hari ini membuat saya berjalan makin lama makin kuat, karena pemikiran saya tidak pernah mau berpikir kesusahan saya lewat satu hari.
Banyak orang yang hari ini dipaksa iblis untuk memikirkan 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian. Pikiran saudara diajak iblis jalan-jalan untuk melihat hari esok dengan fakta yang buruk. Saudara bisa bayangin, kalau kekhawatiran sehari ya, kekuatan yang saudara butuhkan untuk memikirkan, itu mungkin kekhawatirannya hanya segini saudara. Tapi kalau dibawa iblis 2 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun, saudara akan capek karena saudara akan menanggung beban pikiran, khawatir bulan depan apa yang terjadi, 2 bulan lagi apa yang terjadi, 3 bulan lagi apa yang terjadi, 1 tahun kemudian apa yang terjadi, 5 tahun yang kemudian apa yang terjadi. Dan saudara perlu tahu bahwa semua yang saudara khawatirkan itu belum tentu terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi ketika saudara percaya bahwa berjalan bersama Tuhan tidak ada yang namanya keadaan yang hancur. Apa yang saudara takutkan, khawatirkan dengan keadaan yang buruk, di tangan Tuhan, percayalah, Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan. Karena Tuhan selalu turut bekerja di dalam keadaan burukmu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saudara harus praktekkan hari ini. Kalau iblis paksa ajak pikiran saudara berjalan-jalan untuk memikirkan sebulan, setahun kemudian, saudara mulai merubah pikiran saudara. Hari ini ada masalah, besok selalu ada hari esok. Hari ini ada keadaan buruk, besok selalu ada pengharapan dan janji Tuhan. Ketika saudara cuma memikirkan 1 hari, kekuatan saudara berjalan 1 hari, bukan makin lemah. Saudara akan berjalan makin kuat. Kenapa? Kalau saudara punya semangat, saudara punya pengharapan, besok pasti ada kabar sukacita, ada keadaan yang jauh lebih baik. Itu yang terjadi. Justru kalau diajak berpikir setahun, sebulan kemudian, saudara akan jadi orang yang lemah. Kenapa? Iblis berusaha mencuri kekuatanmu. Belum maju berperang, saudara sudah ketakutan terlebih dahulu. Tuhan, gimana menghadapi keadaan? Fakta Tuhan nyata. Ingat saudara, berjalan bersama Tuhan bukan tergantung pada fakta. Saudara berjalan bersama Tuhan karena saudara yakin bahwa hidupmu aman di dalam tangannya. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Hidupmu ditentukan apa rencana akhir Tuhan. Amin saudara. Hari ini jangan pernah mau diintimidasi iblis dengan rasa khawatir. Berhenti khawatir. Dan ketika saya menyiapkan ayat tentang berhenti khawatir, saya tanya sama Tuhan ya. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab banyak bagaimana Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Dan Tuhan berkata kupas Yesaya. Saya cari di Yesaya ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kata-kata. Saya selalu simpan kata-kata semangat yang membuat saya ketika saya khawatir, saya mulai baca lagi. Dan itu membuat vitamin ya. Vitamin yang paling luar biasa itu memang firman Tuhan. Di saat saudara khawatir, jangan cari vitamin apapun ya. Tidak ada loh di luar juga vitamin yang mungkin obat penenang itu cuman sesaat ya. Ada banyak hari-hari ini saya terima konseling, orang mulai mengkonsumsi obat penenang. Kalau saudara cek di toko obat, katanya obat penenang itu sampai habis stoknya. Karena banyak orang yang hari ini karena kekhawatiran yang belum terjadi sampai depresi, sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Saudara, betapa capeknya hari-hari ini kalau saudara memikirkan masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Hanya karena iblis paksa untuk merenungkan fakta, bukti. Saudara dan saya hari ini berjalan bersama Tuhan, bukan pegang bukti, pegang janji Tuhan. Buat hidup saya 11 tahun Tuhan bawa hidup saya makin lama makin kuat. Saya tidak pegang bukti baik saudara. Saya cuman pegang janji Tuhan berjalan setiap hari. Saya tahu kalau hari ini saya terpuruk, besok pasti Tuhan sudah sediakan hari esok yang luar biasa. Amin saudara, karena saya tahu Tuhan itu selalu ikut ambil bagian. Tuhan selalu turut bekerja di dalam proses kehidupan saudara dan saya. Dan bukan ujung-ujungnya mendatangkan kehancuran, tapi dia selalu mendatangkan kebaikan. Yuk kita buka di Yesaya 49 ya.
Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Yesaya 49 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, ya. Hari ini pesan Tuhan, firman Tuhan buat saudara yang terkurung dari masalah, karena saudara ditindas oleh masalah seperti terpenjara, ya. Mungkin terpenjara hutang dan sebagainya, masalah rumah tangga, pasangan hidup, anak-anak, ya. Firman ini berkata, keluarlah, ya. Saudara hari ini yang terkurung, pesan Tuhan siang ini keluar, saudara, ya. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah, ya. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di sana dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka, ya. Lihat ayat ke-10. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ketika saya merenungkan firman ini, saya berkata, Tuhan itu dahsyat. Waktu kita terkurung, Tuhan berkata keluar. Bagaimana cara keluar? Yang pertama, yaitu izinkan Tuhan ambil alih beban beratmu dan letih lesumu hari ini untuk Dia perjuangkan menjadi satu pemulihan yang indah. Selama saudara tidak pernah keluar dari beban hidup, rasa khawatir yang berlebihan, saudara tidak akan bisa berjalan maju menuju waktunya Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan maju menuju waktunya Tuhan kalau saudara membawa beban yang berat? Tidak mungkin, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika saudara bertanding, tanggalkan beban dan dosa. Ketika saudara kepingin bertanding mencapai garis akhir, tidak mungkin saudara hari ini terus berbeban berat, terus hidup dalam kekhawatiran. Hari ini pesan Tuhan, keluar. Izinkan hari ini yang berat, yang mustahil itu bukan bagian saudara dan saya. Karena Tuhan sudah tahu jalan keluarnya hari ini. Mungkin saudara dan saya tidak tahu apa yang harus saudara dan saya lakukan. Saudara tidak tahu hari ini solusinya bagaimana memecahkan masalah yang begitu berat. Tapi ketika saudara keluar, saudara percaya hari ini Tuhan, rasa khawatirku. Firman Tuhan berkata apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang memelihara. Ketika saudara izinkan beban beratmu diserahkan kepada Tuhan, setelah itu jadilah tenang. Karena saudara pegang janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara hidup keuanganmu, memelihara hidup rumah tanggamu, memelihara hidup masa depanmu, memelihara hidup hari esokmu, memelihara hidup kesehatanmu, bahkan seisi rumahmu. Hari ini tanpa saudara keluar, saudara tidak menyerahkan beban berat itu kepada Tuhan. Percayalah, kekuatan saudara akan habis, dicuri, dibunuh, dibinasakan iblis. Justru hari ini berhenti khawatir, mulai belajar menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Percayalah, saudara akan bisa berjalan maju sampai tiba pada waktunya Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana hari ini ya Tuhan berkata apa? Tampillah buat orang-orang yang ada di dalam gelap. Tampillah berbicara, bangkit, saudara. Yang kedua, hari ini harus bangkit. Lepas keadaanmu belum bangkit, ekonomimu belum bangkit, keuanganmu belum bangkit, rumah tanggamu belum bangkit, usahamu belum bangkit, belum pulih, tapi engkau harus bangkit. Amin, saudara. Saudara dan saya hari ini tidak usah takut waktu saudara bangkit walaupun pikul salib sangkal diri, ada duri dalam daging.
Jalan yang harus saudara lewati membuat saudara sesak nafas. Saking sempitnya jalan itu, sampai saudara rasanya ndak ada nafas. Bagaimana saudara dan saya mengalami nafas yang sesak. Aduh Tuhan, tiap kali lihat bukti mungkin saudara hari ini mengalami kesesakan. Tapi Tuhan berkata, bangkit anakku. Engkau bangkit, pikul salib, tetap jalani proses pikul salib. Karena di balik salib, engkau bukan lagi melihat bencana. Di mata Tuhan, di balik salib Dia sudah menyediakan upah, kemuliaan, dan mahkota. Bahkan di balik duri dalam daging yang hari ini sangat menusuk-nusuk dan rasanya sakitnya luar biasa. Hari ini Tuhan berkata, justru di saat duri dalam dagingmu terjadi, di situ kuasaku turun menaungi hidupmu. Ini waktunya kuasa Tuhan turun menaungi hidup saudara dan saya. Bahkan kuasa itu akan membuat kuasa Tuhan disempurnakan. Saudara dan saya hari ini akan melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan kuasanya. Kalau tanpa saudara duri dalam daging, saudara tidak pikul salib, saudara tidak lewat jalan yang sempit, saudara tidak akan punya pengalaman seperti Ayub. Ayub mengalami semua yang dirasakan penderitaan yang luar biasa. Itu karena Ayub menyadari pada akhirnya, dulu dari kata orang, sekarang aku punya pengalaman hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, merasakan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah titik nadir kekuatannya, dia melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sering kali saya bersaksi buat orang banyak. Saya berkata gini, Tuhan, kalau hari ini saya punya rasa cinta yang luar biasa kepada Tuhan, itu bukan karena proses yang mudah, tapi karena saya merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di saat saya sudah tidak berdaya. Di saat saya terpuruk, saya melihat campur tangan Tuhan menyelamatkan hidup saya, anak-anak saya, bahkan seisi rumah saya, bahkan hidup saya jadi berkat. Saya melihat campur tangan Tuhan itu yang membuat saya takjub, membuat rasa jatuh cinta saya mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa itu mulai timbul. Kalau dulu mencintai Tuhan cuma cinta tangannya, cinta berkatnya, cinta pemulihannya. Sehingga kalau Tuhan tidak berkati saya, Tuhan tidak tolong saya kecewa, saya marah. Karena saya mencintai Tuhan ada modus, ada motivasi untung rugi. Itu dulu saya. Tapi ketika saya melewati proses berjalan bersama Tuhan dengan duri dalam daging, dengan jalan yang sempit, ya, saya melihat di saat saya tidak ada orang yang bisa menolong saya. Di saat serasa akal pikiran saya tidak melihat masa depan yang indah. Saya tidak melihat keadaan baik. Saya melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Itu yang luar biasa. Dan hari ini saya tahu jelas Tuhan lihat hati saya. Saya mengasihi Tuhan tulus. Hari ini kalaupun Tuhan tidak tolong hidup saya tidak akan pernah mengingkari hati saya untuk tetap mengasihi Dia. Sehingga ketika proses berlanjut, ketika proses hati sudah dimurnikan, Tuhan melihat mulut saya sudah tidak bisa bersungut-sungut lagi. Saya tidak pernah ngomel, saudara. Yang saya ucapkan, saya selalu berkata mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Kalau itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, aku siap melaksanakan apa yang jadi kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu yang tiap kali saya ucapkan di hadapan Tuhan. Dan saya melihat betapa hati saya diubahkan. Dari yang mencintai hanya berkat dan tangannya hanya mencintai pemulihannya. Hari ini saya cinta Tuhan tulus. Ditolong, tidak masalah. Karena saya tahu dalam hidup saya sudah melihat kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup. Tidak layak saya bersungut-sungut hari ini. Kalau cuman urusan masalah tidak ditolong Tuhan, kalau saya sampai berani kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, itu berarti saya keterlaluan. Hidup saya sudah dijamin keselamatan yang terbesar, itu sudah karya yang tidak ternilai. Kalau saya bisa ada hari ini 11 tahun jalani proses, hidup saya tetap
kuat, bahkan bisa jadi berkat buat banyak orang. Sementara Tuhan berkata, ada banyak orang yang hidup dalam zona nyaman, diberkati tidak jadi berkat. Tapi hidupmu di tengah kekuranganmu, di tengah hidupmu masih pikul salib, ada duri dalam daging, engkau sudah melakukan banyak hal buat aku. Itu yang Tuhan perhitungkan dalam hidup saudara dan saya. Jadilah orang-orang yang hari ini, bukan saudara bangga sebagai orang percaya, tapi masalahnya hari ini, apakah Tuhan percaya atas hidup saudara dan saya sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Itu yang terjadi. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua mau berusaha keluar dan tampil. Jangan ragu lagi untuk melanjutkan proses hidupmu bersama Tuhan. Sesulit apapun masalahmu, percayalah kalau Dia berkata tidak akan melampaui kekuatan, itu pasti terjadi. Hidup saya orang melihat berat, tapi buat saya ketika saya menjalani bersama Tuhan tidak pernah melampaui kekuatan. Bahkan yang saya rasakan ada sukacita di dalam hidup saya. Ada kebahagiaan sejati dalam hidup saya. Ketika saya mampu menyenangkan hati Tuhan di saat kelemahan saya. Amin saudara, bukan di saat kelebihan saya hari ini saya bisa menguatkan banyak orang. Di saat saya belum Tuhan pulihkan secara luar biasa, tapi saya sudah melakukan yang terbaik. Itu yang Tuhan cari orang-orang di akhir zaman. Amin saudara. Yuk yang ke-13 ya, kita baca. Hari ini Tuhan sebagai gembala ya, yang akan menuntun domba-dombanya walaupun bukitnya gundul. Tuhan berkata, engkau tidak akan kekurangan rumput. Amin saudara, engkau tidak akan pernah kelaparan kehausan walaupun hari ini memang keadaan hidupmu terpuruk kelihatannya ya. Panas terik matahari itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu ya. Percayalah Tuhan sebagai penyayang akan menuntun saudara. Ayat itu berkata ke sumber-sumber air. Yang pertama keluar, yang kedua tampil, yang ketiga ini ya. Yesaya 49 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Hari ini keadaan hidupmu mungkin sedang tertindas. Mungkin saudara sudah tidak bisa ketawa. 2 bulan yang lalu saudara masih bisa senyum Pepsodent. Hari ini karena masalah menindas saudara, hutang, debt collector, sementara keuangan sudah mulai minim-minim, tagihan yang jatuh tempo, semuanya tidak ada yang bayar. Saudara, hari ini berita sukacita. Tuhan berkata, bersorak-sorailah, bergembiralah hai bumi, bersorak-soraklah hai semua gunung-gunung anak-anakku. Kenapa? Karena aku menghibur umatku. Aku selalu menyayangi orang-orang yang tertindas. Saudara, ketika saudara baca firman ini kekuatan yang membuat saudara yakin. Apapun boleh menindas saudara, tetapi Tuhan berkata siang ini, aku menyayangi orang-orang yang tertindas. Saudara percaya di Roma 8 ayat 35 kalau nggak salah berkata gini, tidak ada penindasan, kesesakan, bahaya perang, kelaparan apapun yang bisa memisahkan saudara dari kasih setianya. Jalani hidup. Ada saudara lihat masalah memang mungkin menekan saudara, tapi satu hal yang membuat saudara hari ini pesan Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorak, bukan karena melihat masalahmu, tapi karena engkau tahu bahwa aku menyayangi orang-orang yang tertindas. Ketika kasih sayangku terjadi, percayalah semua yang buruk itu akan menjadi yang terbaik buat saudara dan saya.
Hari ini firman itu menjadi penghiburan, kekuatan buat saudara dan saya. Saudara catat, kalau mulai timbul khawatir, ucapkan firman ini. Tuhan, aku tidak mau khawatir, aku mau berhenti khawatir. Aku tahu bahwa aku harus bergembira, bukan karena masalahku selesai. Aku bergembira karena aku tahu punya alasan bahwa Engkau menyayangi aku. Engkau akan buktikan kasih sayangmu. Di tengah kekuranganku, di tengah masalahku, hari ini aku melihat kuasa-Mu yang luar biasa menyertai, menopang hidupku sampai pada waktunya Tuhan. Saudara melihat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Hari ini 3 hal ini saudara. Hari ini saudara tidak perlu lagi khawatir, berhenti untuk khawatir, mulai bangun percaya saudara. Hari ini keluar, tampil, dan bersorak-sorai. Jangan mau terus masalah itu seperti lingkaran dalam setan yang saudara terus renungkan. Nggak, keluar. Izinkan Tuhan ambil alih beban beratmu. Karena kekuatanmu terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Akan menopang hidup saudara dan saya sampai pada akhirnya. Amin saudara ya. Yang kedua tampil, bangkit. Saudara harus move on. Saudara tidak bisa terus melihat kenyataan, tapi saudara hari ini bangkit, berjalan maju. Pikul salib, oke. Ada duri dalam daging, oke, aku jalani. Jalan yang sempit, oke. Asal disertai Tuhan, percayalah, tidak melampaui kekuatan. Amin. Bersorak-sorai yang ketiga ya. Yuk kita buka ayat Yesaya 49 ayat 14-16. Ini ayat yang jadi andalan saya ya. Selama saya jalani proses, saya sering baca ayat ini saudara. Ini ayat yang luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya 49 ayat 14-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ya, mungkin keadaan hidup saudara hari ini dan saya pernah mengalami seperti ini. Waktu Tuhan tidak tolong hidup saya, waktu Tuhan tunjukkan keadaan saya melihat bukti baik, tidak ada bukti buruk, itu makin parah. Saya berpikir, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa Engkau melupakan aku sebagai anakmu? Kalau Engkau tidak tinggalkan aku, tidak lupakan aku, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau izinkan aku melewati keadaan yang makin buruk? Engkau tidak bela hidupku. Itu yang saya ucapkan. Tapi saudara lihat ayat berikutnya, 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Hari ini jaminan Tuhan luar biasa. Kalau ada orang tua secara akal tidak mungkin melupakan bayinya. Tapi kalaupun itu ada, aku tidak akan pernah melupakanmu. Artinya hari ini saudara dan saya berjalan dengan Tuhan yang tidak pernah lupa atas hidup saudara dan saya. Bayangkan kasihnya. Orang tua itu hampir tidak pernah bisa lupa dengan anaknya. Kalaupun itu terjadi, itu tidak akan pernah terjadi bahwa Tuhan bisa melupakan saudara dan saya. Itu berarti dia mengasihi saudara dan saya secara luar biasa. Amin saudara. Yang pertama tadi kita tidak perlu ragu. Kenapa? Karena Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai penyayang. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Itu yang membuat hari ini saudara harus percaya. Lihat ayat 16-nya. Lihat, Tuhan bilang gini, fokus bahwa aku itu telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow. Betapa spesialnya saudara dan saya sampai saudara itu dilukis di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hari ini keadaan apapun, percayalah Tuhan itu meletakkan saudara di tangannya dan di matanya. Di dalam pemandangannya saudara tidak pernah terlewat saudara. Jangan pikir kalau hari ini engkau terpuruk dengan keuangan yang makin menindas, pasangan hidup yang menyakiti hidupmu, Tuhan itu lepas pemandangannya. Tidak. Dia tahu bahwa saudara dan saya spesial. Dia sudah melukiskan saudara dan saya di telapak tangannya.
Ini berbicara bahwa tangannya tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Walaupun pertolongannya bukan yang tercepat, tapi selalu tepat waktu dan yang terbaik. Yang tercepat belum tentu terbaik. Tapi buat Tuhan yang bukan yang tercepat, tapi tepat waktu dan selalu yang terbaik. Kenapa? Karena saudara dan saya ada di tangannya dan ada di dalam ruang tembok-tembok pemandangannya. Ini yang membuat saudara dan saya hari ini betapa spesialnya saudara dan saya, berharga, mulianya. Makanya berhenti khawatir. Ngomong sama diri sendiri mulai hari ini. Berhenti khawatir. Karena Tuhan tidak akan melupakan aku. Aku itu ada di tangannya. Orang tua bisa lupa anaknya, Tuhan tidak pernah lupa aku. Bahkan aku ada di dalam pemandangannya 24 jam. Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap tertidur. Artinya kalau tidak pernah terlelap tertidur, matanya selalu tertuju buat saudara dan saya di dalam senang dan duka. Apakah hari ini Tuhan tidak tahu keuanganmu minus? Usahamu sepi karena memang harus kena dampak dari virus corona. Ya, banyak orang yang berkeluh kesah. Virus corona ini kalau berlalu pun saudara tahu dampaknya buat keadaan hidup ekonomi hancur saudara. Berapa bulan ini semua kena dampaknya. Kalaupun pulih pasti dampaknya masih berkelanjutan. Kita tidak pernah tahu loh dampaknya sampai berapa lama. Saudara lihat baru 4 bulan, mungkin 3-4 bulan ini. Saudara lihat dampaknya ini di awal aja bisa membuat saudara dan saya ngeri. Ngeri saudara. Apalagi ini belum ada titik temu. Kapan ini pulih? Bayangkan saudara, dari 3-4 bulan aja dampaknya sudah membuat saudara dan saya hari ini ngeri. Apalagi ini belum ada titik di mana titik balik semua akan terlihat lebih baik. Bayangkan saudara, apa yang akan terjadi kalau iblis bawa saudara dalam berpikir lebih dari 1 hari. Kuat gak saudara berdiri di akhir zaman? Ada orang yang kuat gak menghadapi hidup? Tapi yang membuat saudara dan saya kuat hari ini, firman. Karena janji Tuhan bahwa kasih setia, anugerah, ketika saudara tidak dilupakan, ketika saudara ada di tangannya, ketika pemandangannya 24 jam tidak pernah lepas dari hidup saudara dan saya sebagai anaknya, itu yang membuat hari ini jalani. Keluar, tampil, bersorak-sorak, karena saudara tahu siapa yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yuk kita buka ya Yesaya lagi ya. Hari ini kita akan bahas Yesaya ya. Saudara catat, nanti kalau saudara mulai khawatir baca. Ini kekuatan buat saudara benar-benar. Saudara jangan berpikir dampak ke depan lebih dari 1 hari. Sudah, jalani sehari lepas sehari. Apapun terjadi, Tuhan tetap berdaulat di dalam keadaan burukmu. Dia selalu ada, dia selalu bertanggung jawab karena saudara dan saya berharga mulia di matanya. Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Ini pesan Tuhan, banyak orang yang sudah tawar hati hari-hari ini. Kelihatannya beribadah, kelihatannya berdoa, tapi hatinya sudah tawar sama Tuhan. Jujur, dulu saya sering alami masalah tawar hati. Kelihatannya saya berdoa, saya baca firman. Kelihatannya saya pelayanan, saya jadi, saya bisa khotbah. Tapi jujur ada masa-masa tertentu saya menjadi tawar hati sama Tuhan. Karena saya melihat fakta. Karena saya melihat bagaimana Tuhan tidak bela hidup saya. Tawar hati. Ini pesan Tuhan siang ini. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Berbicara lagi, buang kekhawatiran, gantikan. Kuatkan hati, jangan takut. Lihatlah ya, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Kata-kata berikutnya yang luar biasa ya. Hari ini Tuhan akan datang bukan dengan bencana lagi, tapi dia datang dengan upah, dengan pembalasan. Waktu saya baca firman ini, Tuhan seperti gini. Suatu kali
Hari ini kau lihat bukti buruk, tapi aku akan datang dengan pembalasan. Apa yang hilang dalam hidupmu aku akan pulihkan lipat-lipat. Siapa yang menyakiti hidupmu itu akan berurusan karena engkau biji mataku. Ketika Tuhan berbicara seperti itu, saya tahu bahwa Tuhan pasti suatu kali datang memberikan upah yang selama ini saya tabur dengan bercucuran air mata. Dan Tuhan berkata gini, aku sendiri datang menyelamatkan kamu. Artinya hari ini keajaiban Tuhan tidak perlu otak pikiran saudara menyumbang. Tuhan tak kasih ide ya Tuhan, supaya keuanganku cepat pulih. Kamu harus jamah si A, si B, si C, itu orang kaya, supaya mbok jamah hatinya, cepat kirim uang transfer aku Tuhan. Kalau enggak seperti itu, aku akan hancur Tuhan. Itu enggak perlu saudara. Ide saudara, apapun pemikiran saudara untuk membantu Tuhan, tidak perlu. Karena Tuhan berkata gini, aku sendiri. Tanpa butuh bantuan siapapun, aku sendiri yang punya cara dan waktu untuk datang menyelamatkan keuanganmu. Menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan masa depanmu, menyelamatkan tokomu, menyelamatkan kesehatanmu. Itu bagianku. Tapi aku sendiri. Izinkan aku sendiri. Engkau tidak perlu menguras pikiran, kasih ide, seolah-olah kita lebih pandai. Tadi pagi saya sudah post itu renungannya. Jangan merasa diri sebagai Tuhan. Karena saudara menyumbang banyak ide merasa lebih pandai. Jangan-jangan Tuhan, jangan-jangan Tuhan. Seandainya hari ini, percayalah. Sekalipun saudara hari ini di dalam keuangan yang minus, percayalah. Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. Saudara dan saya tidak akan pernah takut bahaya, sebab Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini percayalah firman ini berkata, kuatkan hati, jangan takut. Aku sendiri akan datang dengan waktu dan caraku. Nggak usah takut walaupun kelihatannya nggak instan, tapi tepat waktu dan itu yang terbaik. Daripada cara dunia cepat, instan, tapi hasilnya saudara harus bayar harga dan itu bukan terbaik. Lebih baik hari ini sabar. Toh di tengah proses sabar saudara juga disertai. Bukan dipermalukan. Saudara ditopang, saudara dipelihara itu tadi. Tidak akan kekurangan rumput walaupun di bukit yang gundul. Tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Nikmati aja proses itu sampai tiba waktunya. Lihat kata-katanya. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Lihat saudara, ini yang namanya apa? Keajaiban. Bagaimana orang lumpuh bisa melompat seperti rusa? Itu karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Orang lumpuh bisa melompat seperti rusa, tapi di tangan Tuhan ketika dia datang menyelamatkan saudara dan saya, orang lumpuh pun akan bisa melompat-lompat seperti rusa. Rusa itu cepat saudara. Itulah karya Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya izinkan dia sendiri. Saudara jangan menganggap diri saudara pandai, menyumbang banyak ide, muter otak, nguras pikiran. Saya dulu begitu. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya hari ini, Tuhan tidak jamah itu wanita itu, saya tidak tahu Tuhan jadi apa hidup saya. Tapi ketika saya tahu firman ini, Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menyelamatkan hidupmu dan seisi rumahmu. Lihat, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Siapa yang bisa membuat mulutnya orang bisu teriak-teriak? Siapa saudara? Kita tidak mampu saudara. Tapi kalau Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan saudara dan saya, orang yang bisu itu loh saudara bisa dibuat Tuhan bersorak-sorai. Caranya gimana? Nggak usah dipikiri. Kita bukan Tuhan. Tuhan punya banyak cara yang menurut saudara tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Makanya hari ini keluar, izinkan setiap kekhawatiranmu kasih sama Tuhan. Beban beratmu kasih sama Tuhan. Bagian saudara dan saya hari ini cukup percaya, tidak usah hidup dalam kekhawatiran.
Kalau sudah berserah, percaya penuh, ya sudah, tenang, percaya itu loh, terlekat kekuatanmu. Jangan khawatir terus. Makin khawatir, kekuatan saudara makin habis, saudara. Itu memang targetnya iblis. Orang yang khawatir itu selalu jadi sasarannya iblis. Dia tahu orang yang khawatir, memikirkan masalah tahun depan, bulan depan, seterusnya, itu kekuatannya habis. Makanya saudara tidak bisa berjalan maju, sedang waktu Tuhan tetap ada di depan. Kalau saudara tidak hari ini tidak berjalan maju, saudara tidak keluar, saudara tidak bangkit, saudara tidak bersorak-sorai untuk menuju waktunya Tuhan, saudara tidak akan punya kekuatan. Amin, saudara. Hari ini percayalah, Tuhan berkata, ya, ayat ini membuat saya luar biasa hari ini. Tidak ada orang bisu bersorak-sorak itu yang diingat sama Tuhan, ya. Tidak ada orang yang lumpuh bisa melompat seperti rusa, tapi di tangan Tuhan semuanya mungkin. Coba lihat kata-kata berikutnya. Sebab mata air memancar di padang gurun. Wow. Hari ini mungkin hidupmu padang gurun. Tidak perlu takut, saya di padang gurun malah menikmati mata airnya Tuhan. Mata air itu sumber. Saya menikmati, saudara. Justru apa yang hilang hari-hari ini, saya kagum dengan cara Tuhan mengembalikan semuanya lipat, saudara. Di dalam padang gurun tidak melampaui kekuatan. Kenapa? Karena ada mata air, ada sungai di padang belantara. Izinkan saudara dan saya tidak usah takut menghadapi padang gurun, padang belantara di akhir zaman. Karena Tuhan sudah menyediakan mata air dan sungai, sumbernya tidak pernah habis. Itu yang membuat hari ini saudara dan saya buang kekhawatiran. Amin. Itu virus yang paling bahaya. Jangan pikir virus corona virus yang paling bahaya. Virus khawatir, depresi itu jauh lebih berbahaya. Karena bisa membuat penyakit dan hidupmu mati juga seketika. Akan timbul penyakit kanker, penyakit yang parah tiba-tiba akan dideteksi. Loh, sehat-sehat tiba-tiba ada penyakit yang parah. Itu karena kekhawatiran, saudara. Orang yang punya kekhawatiran berlebihan itu akan menurunkan daya imun dan semua virus penyakit akan masuk. Bahkan ketika saudara khawatir akan di dalam tubuh itu mengeluarkan cairan racun, saudara. Artinya saudara sepertinya meracuni hidup saudara sendiri. Mungkin vitamin saudara pikir bisa sehat, tapi saudara tahu bahwa ada yang jauh lebih sehat ketika saudara buang kekhawatiran. Itu imun yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara akan bisa sukacita. Yuk, yang terakhir. Yuk, yang berikutnya ya, ayat yang Tuhan pembela, ayat yang ke-6. Tuhan, Yesaya 12 ayat 2 sampai 3. Itu ayat catatan kaki saya, maaf. Yesaya 12 ayat 2 sampai 3, setelah itu selesai, ya. Yuk kita baca sama-sama melalui vitamin ini, saudara dan saya. Harapan saya hari ini jangan pernah mau dibodoh-bodohi iblis. Ya, pikirkan satu hari lepas sehari. Hari ini tidak ada berita baik, tidak apa-apa. Besok pasti ada, besok pasti ada. Tenang aja, ada di tangannya Tuhan, telapak tangannya Tuhan dan di pemandangan Tuhan. Amin, saudara. Tenang, ya. Yesaya 12 ayat 2 sampai 3. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air. Wow, ada lagi air, saudara. Menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Betapa luar biasanya Tuhan ketika hari ini kalau percayanya jangan setengah dredeg, saudara. Banyak anak Tuhan hari ini kalau ditanya, apakah kamu percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu? Percaya, tapi setengahnya dalam hati. Kalau lihat fakta, hatinya duk 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 duk. Siang ini firman Tuhan, sekali saudara percaya, pastikan beban yang namanya di sini itu benar-benar terlepas. Beban hidupmu yang selama ini menjadi apa yang ada di hatimu, ya, ada di pikiranmu. Hari ini pastikan siang ini terlepas. Sehingga saudara berkata gini, aku lega Tuhan,
Karena kelegaanmu itu yang membuat aku hari ini percaya kepadamu, tidak lagi gemetar menghadapi musuhku. Walaupun aku tahu musuhku di depan itu seperti Goliat, seperti raksasa yang sepertinya mau menelan saudara dan saya. Sepertinya mau menindas, mau menghancurkan hidup saudara dan saya. Sementara saudara pikir dari kekuatan saudara, saudara bilang gini, Tuhan, mana mampu aku menghadapi Goliat Tuhan, mana mampu aku menghadapi raksasa keuanganku, sementara kalau diukur dari kekuatanku aku sudah tidak bisa apa-apa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, yuk kita jangan percaya sama Tuhan dengan gemetar, ya, karena Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan itu keselamatan kita, Tuhan itu kegirangan saudara dan saya. Percayalah, justru hari-hari ini kalau saudara bisa lega, saudara bukan menimba bencana, tapi menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sumber saat di atas segala sumber adalah Yesus Kristus. Justru hari ini saudara bukan menimba apapun yang buruk, tapi saudara akan menimba air dengan kegirangan, bukan susah. Amin, saudara. Hari ini saya sudah selesai ya dengan firman Tuhan. Nanti ayat peneguhan yang terakhir kita review bagaimana hari ini mau buang kekhawatiran. 3 hal ya. Yang pertama adalah keluarlah ya. Keluar, yang pertama keluarlah, bersorak-soralah, tampillah ya. Yang pertama hari ini adalah tampillah ya. Jangan saudara hari ini takut menghadapi apapun ya. Keadaan hidupmu terpuruk sekalipun, hari ini Tuhan tetap berkata buat orang-orang yang terkurung, keluar. Izinkan beban beratmu, Tuhan yang ambil alih hari ini. Serahkan kekhawatiranmu, berhenti khawatir. Kalau iblis mulai tembakkan khawatir, uang, tagihan, bayar ini, mulai berkata, Tuhan, aku sudah mau berhenti khawatir mulai hari ini. Aku belajar daripada khawatir, tidak menciptakan jalan keluar, tapi percaya itu akan menciptakan jalan keluar yang terbaik. Lebih baik aku berserah. Aku serahkan keuanganku, besok ada tagihan ya Tuhan, aku tidak tahu ya apa caranya Tuhan, Engkau pasti tolong aku, Engkau pasti berkati aku Tuhan dengan caramu yang ajaib. Kalau orang yang lumpuh aja bisa lompat-lompat seperti rusa saat Engkau sendiri yang datang menyelamatkan, demikianlah keuanganku Tuhan. Orang bisu aja bisa teriak-teriak Tuhan. Aku juga Tuhan hari ini, mungkin aku sudah tidak mampu, tapi kalau Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan, kekuatanmu itu pasti luar biasa. Saudara, ketika saudara jadi orang beriman seperti ini, siapa yang paling digentarkan pertama kali? Iblis. Iblis paling gemetar kalau lihat anak Tuhan punya iman yang teguh. Percayanya tidak gemetar lagi. Amin, saudara. Yang kedua, tampil, bangkit. Tidak terus hidup dalam keterpurukan. Nikmati salib, nikmati duri dalam daging, nikmati jalan yang sesak. Karena di jalan itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan bersama Tuhan. Saudara akan digandeng Tuhan sampai tiba waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan bilang gini, waktuku bukan yang tercepat, tapi tepat waktu dan yang terbaik. Jadi sebelum waktunya Tuhan, hari ini saudara tetap harus tampil beda. Saudara berbeda dengan dunia. Dunia hari-hari ini mengalami kacau balau. Ada banyak orang bunuh diri dari gedung pencakar langit. Ada banyak orang minum obat tidur overdosis supaya mati. Supaya mereka berpikir selesai dari kehidupan di dunia. Tapi sementara saudara dan saya harus tampil beda. Saudara dan saya, dunia akan kagum, heran. Lihat anak Tuhan di akhir zaman. Orang stres, depresi, saudara dan saya justru hari ini bersorak-sorai. Kalau orang tanya kok bisa? Karena janji Tuhan di saat kelemahanku lah. Justru hari-hari ini kuasanya turun menaungi aku. Dan kuasanya menyempurnakan, kuasanya memulihkan keadaan keuangan, keadaan hidupku, masa depanku. Itu alasannya. Amin saudara. Hari ini Tuhan sebagai gembala,
Tuhan sebagai penyayang, Tuhan yang tidak pernah lupa siapa saudara dan saya. Saudara sudah dituliskan di telapak tangan, di dalam pemandangannya 24 jam. Pastikan apa yang saudara perlu takutkan. Hari ini firman Tuhan sudah merupakan vitamin buat saudara dan saya tetap berdiri teguh. Akhir zaman harus saudara lewati. Masa yang makin sukar, yang jahat semakin jahat, tidak akan pernah lepas di dalam keadaan hidup saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya sudah sebagai orang yang taat, saudara dan saya tetap harus menjalani. Hari ini tidak perlu takut, berhenti untuk khawatir. Karena orang khawatir akan mencuri kekuatanmu. Kalau saudara mau berdiri teguh di akhir zaman, berhentilah khawatir. Mulai bangun rasa percaya, tidak lagi gemetar. Percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Yuk, tinggal 10 menit ya. Ayat peneguhannya. Yuk, ini ayat yang terakhir, ayat peneguhan ya. Setelah itu selesai. Yesaya 46 ayat 4b. Lihat ya, hari ini Tuhan bisa kasih ayat Yesaya semua. Saya sampai takjub loh. Saya beberapa hari siapkan ayat yang lain, ada Mazmur ya, kan itu banyak, takut khawatir gitu ya. Tiba-tiba semalam Tuhan bilang gini, cukup bahas Yesaya. Cari ayat di Yesaya tentang khawatir-khawatir, di situ engkau harus bahas. Dan Roh Kudus tuntun saya dapat ayat di Yesaya. Saya sampai kagum dengan cara Tuhan ya. Makanya saudara hari ini kagum aja. Tuhan itu loh tidak pernah terlambat. Saat saudara butuh, Dia itu sudah sediakan. Mungkin saudara hari ini panik karena saudara tidak tahu jalan keluar. Tuhan sudah bilang gini, tenang nak, tenang, tenang. Aku loh sudah tahu jalan keluarnya. Kamu tenang, tenang. Tidak ada yang mustahil, sudah aku tidak pernah mempermalukan kamu. Itu jawaban Tuhan. Yuk kita baca. Yesaya 46 ayat 4b. Aku telah melakukannya ya, dan mau menanggung kamu terus. Wow, spesial. Siapa kita? Tuhan mau menanggung saudara dan saya terus. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, lihat Tuhan itu dahsyat. Sampai Dia berkata, aku telah melakukannya. Dia sudah melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Aku mau menanggung kamu terus, jangan khawatir. Orang dunia mungkin tidak ada yang bisa menolong saudara dan saya hari ini. Tapi aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, beban beratmu, ayo. Kapanpun kamu datang sama aku, serahkan, aku akan beri kelegaan. Aku akan beri jalan keluar yang terbaik. Bahkan Tuhan berkata, aku mau menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan yang membuat saudara hari ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Janji Tuhan ya dan amin. Hari ini kita berjalan maju, sama-sama kita bergandengan tangan sebagai anak Tuhan untuk berdiri teguh. Itu tadi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, jangan tawar hati. Ya, percayalah Tuhan akan datang sebagai penyelamat. Tuhan itu kekuatan saudara, Tuhan itu kegirangan saudara. Dia akan datang sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yuk kita berdoa ya, waktunya sudah habis ya. Saudara, nanti hari Selasa ya kita ketemu lagi di live, dan hari Rabu ya. Kemarin ada kesaksian yang luar biasa ya. Itu kalau saudara yang nggak ikut kemarin ibadah Zoom, bisa lihat nanti akan diposting di YouTube ya. Hari-hari ini benar firman Tuhan kemarin berkata bahwa orang yang hidup di dalam kepahitan juga hati-hati ya. Kemarin saya waktu dapat firman itu, ini teguran juga buat semua saudara dan saya di akhir zaman. Orang yang hidup sakit hati di Mazmur 107 ayat 17 sampai 20, kalau saudara baca, ngeri saudara. Orang yang hidup dalam sakit hati itu adalah orang yang akan menikmati sakit, siksaan, dan tanpa saudara sadari, kalau saudara terus menghidupi kepahitan, saudara sedang berada di pintu gerbang maut. Ngeri saudara ya. Yuk hari ini kita lakukan yang terbaik. Kita mau jadi pelaku firman, buang kekhawatiran, buang sakit hati, buang sampah-sampah ya. Kita percaya kita akan berjalan justru di akhir zaman. Orang lain rebah, saudara dan saya akan berjalan makin lama, makin kuat, makin lama akan terbang tinggi seperti Raja Wali menikmati promosinya Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur buat live hari ini. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi vitamin untuk kami berhenti khawatir. Apapun alasannya, berhenti khawatir, tidak ada kata tetapi. Walaupun kenyataan bertambah buruk, kami akan berhenti khawatir karena kami tahu bahwa
Kami adalah biji matamu, kami ada di tanganmu, kami ada di pemandanganmu setiap waktu 24 jam Tuhan. Kami hari ini kami tidak mau lagi hidup di dalam keterpurukan Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini kami akan keluar, kami akan tampil beda dengan orang dunia. Kami akan bersorak-sorai sebagai anak Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini, yang alami masalah ekonomi Tuhan buka jalan keluar ketika mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Mereka justru akan menemukan jalan yang terbaik. Saat ini juga yang alami masalah rumah tangga pulihkan, anak-anak suami diberkati, masa depan mereka diberkati. Kami serahkan virus corona, keadaan krisis ekonomi ke dalam tanganmu Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak Tuhan, memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sampai ketemu di live berikutnya. Ya, mulai sekarang pakai gaya hidup berhenti untuk khawatir ya. Tadi ayat-ayatnya dicatat, kalau mulai khawatir baca itu, diucapkan keras-keras supaya ini telinga mendengar, pikiran kita langsung konslet jadi positif ya. Yang tadinya negatif ketika mendengar firman kita langsung jadi positif. Amin. Sehingga saudara bisa berjalan maju sampai tiba waktunya Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.